Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Buat Pak Prabowo ya, itu ya yang mengharuskan kita harus bayar pajak kendaraan ya kan. Aku mau tanya loh, orang kalau beli barang ya, barang yang dikelola oleh sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan kayak ciki-ciki apa gitu kan, yang dikelola oleh perusahaan kan, kita bayar pajaknya kan waktu kita pembelian kan, PPN, pajak pertambahan nilai ya kan, waktu pembelian kan. Nah, coba kau ke ke mall-mall itu kan, setiap produk-produk yang dihasilkan dari pabrikan perusahaan itu kan, dikenakan pajak PPN dan tidak berkesinambungan kan. Nah, ya dibeli barang itu ya udah di situ kita bayar pajak kan. Jadi kalau kendaraan itu ya kita waktu kita beli itulah yang dikenai pajak. Ya, pajak pendapatan PPH bukan PPN. Kendaraan bukan jenis apa mewah ya kan, karena apa nggak jenis mewah ya, karena kita kan diciptakan Allah kan nggak pakai sayap, nggak bisa terbang ya kan, mau belanja mau mengangkat hasil pertanian ya kan, jadi butuh kendaraan ya kan. Jadi kendaraan itu bukan jenis barang mewah. Satu lagi kan, kita nggak ada sayapnya ya, perlulah berkendara ya kan. Terus nilai jual kendaraan itu kan semakin tahun semakin merosot ya kan, jadi itu nggak mewah ya. Terus kalau kau bilang jalan itu dari pajak kendaraan, itu nggak masuk APBN kok ya kan. Nah, itu kan kayak jalan-jalan di apa itu kan dari pajak-pajak migas itu kan. Kan setiap daerah ada itu tambang-tambang kan, kayak di Rio banyak tambang-tambang apa migas ya kan, tambang emas. Di Sumatera pun kayak gitu, di Tapselnya ya kan, banyak baserak di Sumatera tambang-tambang kan, migas ya kan. Jadi itu kan dari situ kan. Kami udah cukup lah kami bayar SIM. Itu pun SIM jangan pakai perpanjangan. Kan kita udah lulus tes kan di satu jenis kendaraan. Ya udah itulah dipakai bahwa kita sudah melalui tes dan lulus. Sama kayak sekolah itu. Kalau SD ya udah, kalau udah dibayar kalau udah lulus di SD ya udah itu. Itu pun kalau kau tengok kan hanya diminta hanya uang untuk memuding guru, udah kau bilang nanti korupsi ya kan. Padahal SIM hanya uji coba 1 hari, itu nyata 2 hari atau 3 hari udah bayar ratusan ribu jutaan ya kan, bayar SKCK, bayar tes kesehatannya itu untuk perawat itu waktu ngurus SIM ya kan. Tapi kami nggak pala kau bilang kau polisi itu kok korupsi ya kan. Padahal mereka itu masuk polisi di Sub TNI langsung gaji mereka UMP ya kan, tanpa harus dijajah dulu 10 kali lipat di bawah UMP ya kan. Jadi kurang apa lagi coba, sampai harus kau bebani kami ini bayar pajak ya kan. Hanya dalil kau jalan-jalan itu dari tambang kok ya kan, sesuai pasal 33 ya kan. Di dalam bumi ini kan milik rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran yang diartikan kan menikmati fasilitas kayak jalan ya kan, itu artinya bukan berarti kau bagi-bagi uang kepada rakyat 1 miliar 1 orang kan, enggak kan. Berarti itulah arti kemakmuran tuh, menikmati fasilitas misalnya jalan aspal. Jadi enggak ada dalil kau jalan aspal itu untuk pajak, jangan. Kami tahu itu untuk tubuh Polri ya, dan juga bukan karena untuk pegawai Samsat itu. Pegawai Samsat itu atau menteri pajak itu tumbal juga itu. Makanya kita kalau di kalau di kantor pajak kan, itu kan mereka dikawal sama polisi ya kan. Mereka ya takut lah. Yang merajia di jalan kan polisi. Kalau orang Samsat ini kan waktu melamar PNS kan mereka hanya pingin jadi admin keuangannya kan, admin menghitung debit kredit. Ya maksudnya pajak-pajak dari migas, bukan pajak kendaraan yang mau. Makanya orang kantor pajak itu di luar polisi itu melamar CPNS di pajak, iya kan?
Mereka hanya pingin dulu menghitung pajak, debit kredit pajak dari migas sesuai pasal 33. Bukan ditumbalkan untuk pajak kendaraan yang membebani rakyat. Ya, jadi itulah. Karena pajak kendaraan itu kan hanya untuk ke tubuh polisi TNI ini untuk membelanjai adiknya yang babi bunti yang gak ada akal kayak MC Nernenggolan Nanjing tuh. Dan ponakannya yang gembel cabul gak berkaca itu. Itunya guna pajak dibayarkan kendaraan ini. Jadi itulah. Kalau untuk soal di jalan-jalan itu bikinlah CCTV etel ya kan. Jadi setiap tiang ada CCTV etelnya. Kalau bisa sampai desa-desa yang udah aspal ada CCTV etelnya kan. Jadi nggak perlu di situ nyemak-nyemai. Polisi-polisi itu ya kan. Sedangkan SIM aja nggak masuk ke APBN. Kami nggak palanya bilang polisi itu adalah korupsi-korupsi. Enggaknya. Tapi jangan lagi kau bikin perpanjangan SIM, perpanjangan STNK ya kan. Ya waktu membeli itulah. Ya berapa yang membeli itu itulah pajaknya ya kan. Makanya ya jangan kau bikin kendaraan ini murah meriah sampai-sampai nanti kayak Johari Anjing itu 5 satu rumah itu kendaraan orang itu, bukan kendaraan untuk langsir ya, khusus untuk jalan-jalan. 5 itu setiap anak punya itulah. Jadi memang kalau memang jangan kau bikin pajak kendaraan harga kendaraan itu murah ya. Ya kalau orang bisa punya kendaraan ya udah, kalau nggak bisa ya kereta langsirnya aja ya kan. Daripada kau bebani kami dengan pajak STNK tahunan, SIM ya kan. Sedangkan gaji kau masih UMP loh. UMP aja belum lepas makan loh ya. Belum lepas itu makan. Kau bayangkan aja lah. Kayak ayahku aja masih jauh dari kata 5 juta. Kayak mana mau lepas makan nasi 25.000 sebungkus ya kan. Jadi itulah. Memang kau dibilang lah Menteri Keuangan itu di Bank BRI Mandiri Supervisor penjajah. Ya. Kau menunjuk bilang orang Eropa penjajah. Orang Eropa nggak ada menjajah kok. Dulu orang Eropa itu menyuruh kau kerjanya supaya kau bisa memenuhi kebutuhan dalam negerimu dalam bidang sembako, ketahanan pangan kan. Buktinya mereka beli hasil sembako kau dengan harga selangit ya kan. Tapi justru kau lah Menteri Keuanganmu di Bank BRI-mu, Mandirimu, Supervisormu ya, Bank Indonesiamu yang penjajah. Orang nggak kau kasih modal, bahkan saya di Ruda Paksa Gembel aja kau nggak ada mengapa ya mempidanakan pelakunya, enggak mengapakan ganti rugi enggak ya kan. Tapi ya maunya anaknya Direktur Utama Bank BRI itulah diruda paksa sama sama gembel-gembel tukang nyanyi-nyanyi ya kan, gembel-gembel narkoba ya kan. Itulah maunya ya, gembel-gembel cuci sempak door to door kayak Johari Anjing ya kan. Maunya itulah anaknya si Direktur Utama Bank BRI Mandiri Indonesia inilah diruda paksa sama supervisor itu kan. Anak-anak supervisor itu kayak anak-anak si Teguh ya kan. Teguh BRI itu kan perempuan. Besok diruda paksa anaknya itu maunya ya.